Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan saya berjudul ACT. Ayo cari tahu apa yang kalian sembunyikan. Ini kasus yang lagi rame ya. Begini, ini kata Ahyudin. Beliau adalah ketua Dewan Pembina di buku laporan keuangan ACT, Aksi Cepat Tanggap ya, tahun 2020 yang lalu. Nah, laporan ini ditulis dalam dua bahasa atau dual language. Katanya begini, we cannot ignore it. It is time to act and take part in charity to solve the problem. Artinya, kita tak boleh abai. Saatnya kerahkan kedermawanan kita untuk jalan keluar permasalahan. Betul juga ya. Tapi itu maksudnya jalan keluar untuk permasalahannya siapa? Masalahnya publik luas atau masalah kepentingan pribadi atau kelompok tertentu? Sahabat kita diminta untuk memahami bahwa ACT itu adalah organisasi yang membela peri kemanusiaan. Maka oleh sebab itu mereka merasa berhak atau bahkan merasa wajib untuk menggalang donasi demi peri kemanusiaan itu. Mulia sekali, asal dilakukan secara adil dan beradab tentunya. Tapi baru-baru ini menyembul ke ruang publik carut-marut di internal organisasi itu. Gegara dipicu perselisihan antara para petinggi ACT sendiri. Akhirnya mereka saling bongkar aibnya masing-masing. Curhatnya ke majalah Tempo. Perselisihan apa sih? Ya, jabatan yang artinya juga kekuasaan mengelola dana kemanusiaan itu. Nah, lantaran cekcok itu, maka aib soal aliran dana ke organisasi teroris global serta penggelapan dana untuk urusan pribadi jadi terbongkar. Bagaimana aliran dana dan soal penggelapannya itu, kita tidak tahu persis duduk perkaranya. Lantaran, ya gelap itu tadi. Maka untuk urusan yang gelap-gelap seperti ini, beruntunglah kita punya center yang bisa menyorot di kegelapan. Center itu mereknya PPATK. PPATK, sahabat, atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ini memang bisa atau selalu bikin gerah para penyeleweng dana dan atau calon-calon tersangka koruptor. Singkat cerita, PPATK bertindak. Dan ternyata memang diduga ada dana kemanusiaan itu yang mengalir ke organisasi anti kemanusiaan alias terorisme, plus juga untuk keperluan pribadi katanya. Nah, kemudian persoalan jadi rada membias lantaran publik lebih ramai mewacanakan persoalan pribadi dan soal tambahan dari para petinggi ACT ini, yaitu soal rumah pribadi, mobil pribadi, dan istri tambahan. Tiga yang terakhir itu, yaitu soal rumah pribadi, mobil pribadi, dan istri tambahan itu tentu saja jadi bumbu penyedap sensasi. Kita tinggal menunggu aja munculnya clickbait, berita macam istri tambahan petinggi ACT ternyata bukan orang sembarangan, bla bla bla, dan seterusnya. Dan berbagai judul berita umpan klik atau clickbait yang sejenisnya. Tapi kali ini sahabat, kita mau melihat dari segi informasi yang disajikan oleh ACT sendiri lewat laporan keuangan mereka per tahun 2020. Kenapa? Karena itu yang terakhir yang diunggah di laman resmi mereka. Informasinya, Yayasan Aksi Cepat Tanggap adalah pemilik dari pengelola situs indonesiadermawan.id yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 2 tanggal 21 April 2005 yang disahkan kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan izin operasionalnya dari Pemprov DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024. Nah, izin operasi ini belum dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta. Masih dievaluasi katanya. Lalu ada izin pengumpulan uang dan barang atau PUB dari Kementerian Sosial. Nah, ini menurut SK Menteri Sosial nomor 239, itu nomornya ada, untuk kategori umum. Dan nomor 241 untuk kategori bencana. Izin ini selalu diperbaharui setiap 3 bulan. Nah, izin PUB ini sudah dicabut oleh Kementerian Sosial. Lewat SK-nya nomor 133, tanggal 5 Juli 2022 yang baru lalu. Yang ditandatangani oleh Menteri Sosial ad interim, Pak Muhadjir Effendi. Lalu informasi di laporan keuangannya bagaimana? Begini, ini tersedia beberapa info di laporan tahun 2020 itu. Entah kenapa yang tahun 2021 belum diunggah. Padahal sekarang sudah masuk ke semester kedua tahun 2022. Nah, dari laporan itu, sahabat, tercatat dana yang masuk dari operasional selama tahun 2020 sebesar 420,5 miliar. Yang terpakai sebesar 385,8 miliar. Sehingga tersisa 34,7 miliar. Namun, sahabat, ada kegiatan yang namanya investasi dan pendanaan atau financing yang memakan biaya sebesar 36,7 miliar. Sehingga dana yang tersisa
minus hampir 2 miliar. Ini pembulatannya dari 1,99 miliar sekian. Dari operasional itu tercatat pengeluaran dana untuk keperluan kemanusiaan global sebesar 28,5 miliar. Ini artinya 6,7% dari total dana yang masuk tahun 2020 itu. Nah, pertanyaannya apakah di pos ini yang telah diduga adanya aliran dana ke organisasi teroris internasional itu? Apakah sebagian atau seluruhnya dari dana ini yang 28,5 miliar itu? Kita tunggu klarifikasi dari PPATK atau pengakuan dari para petinggi ACT sendiri. Sedangkan di pos biaya personalia dan keuangan terpakai sebesar 75,7 miliar atau 18% dari total dana masuk operasional, plus biaya administrasi dan umum sebesar 30 miliar atau 7,2%-nya. Sehingga total biaya kedua pos itu sekitar 105,7 miliar atau 25,2%-nya. Ini lebih dari seperempatnya untuk keperluan mengelola organisasi lah istilahnya. Dan ada lagi pos uang muka, yaitu sebesar 32,8 miliar atau 7,8%-nya dari total dana yang masuk. Uang muka ini definisinya adalah biaya yang belum menjadi kewajiban untuk dibayar pada periode saat itu, namun sudah dibayar terlebih dahulu. Ya, apa itu? Sementara itu, sahabat, dari informasi publik yang beredar luas, dilaporkan bahwa paket remunerasi para petinggi ACT adalah lebih dari 250 juta per bulan untuk sang Presiden Global Islamic Philanthropy atau GIP. Artinya, 250 juta dikali 13, yaitu 12 bulan plus THR, itu jadi sekitar 3,25 miliar setahun. Lalu sekitar 200 jutaan untuk Presiden ACT. Maka dikali 13 jadi 2,6 miliar setahun. Untuk senior VP atau senior Vice President, sekitar 150 juta per bulan, jadi 1,95 miliar setahun plus THR-nya ya. Untuk VP atau Vice President sekitar 80 jutaan sebulan. Maka setahun jadi 1,04 miliar rupiah. Untuk Direktur Eksekutif sekitar 50 juta per bulan. Jadi setahunnya itu sekitar 650 juta. Sedangkan level Direktur 30 juta rupiah sebulan. Maka setahunnya jadi sekitar 390 juta. Nah, sahabat, kalau asumsinya semua posisi itu diisi satu orang saja, maka total remunerasi mereka setahun adalah sekitar 9,88 miliar atau hampir 10 miliar per tahun, di luar fasilitas lainnya. Artinya ini, dalam tanda kutip, cuma sekitar 13% dari pos personalia dan keuangan yang 75,7 miliar, atau sekitar 9,5% dari 105,7 miliar dana yang dipakai untuk mengelola organisasi itu. Maka pertanyaannya, apakah penggelapan untuk kepentingan pribadi itu digelapkannya dari berbagai rincian lain di pos personalia dan keuangan serta pos administrasi dan umum? Itu pertanyaannya, untuk apa dan kepada siapa dana itu mengalir? Dan diselubungkannya dengan pos transaksi apa? Sahabat, tentu saja PPATK bukanlah firma layanan accounting atau accounting services firm yang memeriksa kecocokan bukti transaksi dengan laporan keuangannya, tapi lebih menyoroti aliran dana-dana itu. Siapa saja yang menerima, sehingga kita nanti bisa ikut menalar untuk keperluan apa dana tersebut. Belum lagi, sahabat, kita menilik lebih jauh soal kegiatan investasi dan pendanaan atau financing mereka yang sejumlah total 36,7 miliar tadi. Apalagi PPATK sempat mensinyalir bahwa ada partai politik yang juga terima dana dari ACT ini. Parpol manakah itu? Dan untuk keperluan apa mereka terima dana dari ACT? Wah, bakal seru ini. Apa sih yang disembunyikan? Ada udangkah di balik batu-batu itu? Atau malah ada lobster yang besar-besar itu? Ayo cari tahu ACT. Ya, demikian sahabat catatan singkat saya tentang ACT. Ayo cari tahu apa yang kalian sembunyikan. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.